Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang sistem informasi keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bima Maulana Ma'ruf, saya dari Universitas PGR Yogyakarta, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika kelas 16 A3. Sistem informasi keuangan. Latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi di era modern ini mengakibatkan segala sesuatu yang memungkinkan diatur dengan secara teknologi diusahakan secara maksimal atau secara besar-besaran, di mana sistem kerja secara manual perlahan-lahan mulai tergeser dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Usaha manusia untuk memunculkan terobosan baru di bidang teknologi tentunya sangat didukung proses kerja yang pada awalnya memerlukan waktu yang relatif lama menjadi dapat terselesaikan dengan waktu yang relatif singkat dengan hasil yang memuaskan. Walaupun dengan teknologi yang modern, pengeluaran atau biaya operasional yang diperlukan akan semakin banyak. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaporan keuangan. Maka dikembangkanlah aplikasi sistem informasi keuangan yang telah mengalami proses pengembangan dengan kendala yang harus diselesaikan dengan baik. Pengertian sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyelesaikan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh organisasi perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan. Secara umum, sistem informasi keuangan ini memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit system yang menyediakan data dan informasi internal. Namun, secara pokok sistem informasi keuangan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. 2. Membantu proses fundraising atau pengadaan dana. Yang ketiga, mengontrol dan mengawasi penggunaan dana perusahaan secara sistematis. Untuk perusahaan besar biasanya memiliki staf internal auditors yang bertanggung jawab terhadap perawatan integritas sistem keuangan perusahaan. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut EDP auditors. Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini juga dilengkapi Financial Intelligence Subsystem yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. A. Subsistem input terdiri dari 3 subsistem, yaitu 1. Subsistem sistem informasi akuntansi yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen digunakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan, sehingga sistem informasi akuntansi dalam hal ini juga sebagai sumber informasi yang berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang terangkum dalam sistem informasi manajemen. Data akuntansi berperan penting dalam sistem informasi keuangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, catatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Yang kedua, catatan dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa, kapan, siapa, berapa. Yang kemudian, sistem informasi akuntansi merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi fungsional. Kemudian yang kedua, subsistem audit internal merupakan badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing, berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Subsistem audit internal dirancang secara khusus untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Terdapat dua jenis auditor, yaitu auditor internal dan yang biasa terdapat pada perusahaan kecil, dan auditor internal yang biasanya dimiliki oleh perusahaan besar. Terdapat 4 kegiatan dasar di dalam komponen audit internal, yaitu yang pertama keuangan, yaitu kegiatan menguji keakuratan dari catatan perusahaan yang merupakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Kemudian operasional, yaitu kegiatan memeriksa efektivitas prosedur. Kegiatan ini dilakukan oleh analisis sistem selama tahap analisis siklus hidup sistem.
Kemudian kesesuaian, yaitu kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan operasional. Audit kesesuaian akan terus berlanjut, sehingga prosedur di perusahaan akan terus berjalan dengan baik. Kemudian rancangan, sistem pengendalian internal, yaitu kegiatan yang merupakan rencana untuk pelaksanaan audit-audit agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan, yaitu mengumpulkan data dari masyarakat keuangan atau bank, agen pemerintah, pasar, pengaman, dan sebagainya. Komponen ini memonitor nilai ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada eksekutif perusahaan dan analisis keuangan mengenai tren yang dapat mempengaruhi perusahaan. Berperan untuk digunakan mengidentifikasi sumber-sumber terbaik, modal tambahan, dan investasi baik terbaik. Informasi yang diperoleh berasal dari beberapa pihak antara lain informasi pemegang saham, contoh laporan tahunan dan triwulan, informasi masyarakat keuangan, pengaruh lingkungan pada arus uang, pemerintah pusat dan daerah. B. Subsistem output juga terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem peramalan, yaitu kegiatan matematis tertua dalam bisnis, di mana pada komponen peramalan memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu 10 tahun atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh pemerintah pasar dan hambatan internal seperti kapasitas produksi dan keuangan yang ada. Bila jangka waktu peramalan tersebut panjang, maka pengaruh lingkungan meningkat. Terdapat 2 metode peramalan, yaitu yang pertama metode peramalan non-kuantitatif, yaitu metode peramalan yang tidak melibatkan perhitungan akan data tetapi didasarkan pada penaksiran subjektif. Contoh teknik konsensus panel dan metode Delphi. Yang kedua, metode kuantitatif, yaitu metode peramalan yang melibatkan pembuatan suatu hubungan antara kegiatan yang akan diramal dengan kegiatan lain. Contoh regresi sederhana atau regresi bivariat dan multivariat regression. 2. Subsistem manajemen dana, yaitu bertugas untuk mengelola arus keuangan dan menjaganya agar tetap seimbang dan positif. Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus uang keluar masuk perusahaan. Manajer dapat menstimulasi beberapa strategi yang dirancang untuk mencapai keseimbangan yang terbaik mengenai arus masuk dan keluar selama jangka waktu yang akan datang. Misalnya, waktu yang akan datang. Arus yang seimbang mengurangi kebutuhan yang tidak penting mengenai modal operasional pinjaman yang tidak diperlukan dan meningkatkan pendapatan dari dana yang telah diinvestasikan. Yang ketiga, subsistem pengendalian, yaitu kegiatan yang memudahkan manajer untuk menggunakan secara efektif semua sumber daya yang tersedia. Komponen ini terdiri atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh komponen pemroses data guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Laporan itu biasanya membandingkan penampilan keuangan yang sebenarnya dengan anggaran. Komponen pengendalian memungkinkan manajer untuk mengontrol penggunaan anggaran. Bahkan sistem informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Sistem audit internal membantu sistem informasi akuntansi dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Selanjutnya akan diproses dalam database. Subsistem output keuangan, sistem peramalan melakukan peramalan dalam jangka antara panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Subsistem manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Pengendalian menyiapkan anggaran operasi tahunan yang kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibanding dengan anggaran.
Model sistem informasi keuangan. Ketiga tugas pokok tersebut ditampilkan sebagai sistem output dalam sistem informasi keuangan, seperti terlihat pada gambar di atas. Sistem ini mempunyai pengaruh struktural yang sama dengan yang kita gunakan untuk sistem informasi pemasaran dan manufaktur. Komponen input sistem informasi terdiri dari subsistem audit internal, sistem informasi akuntansi, subsistem intelijen keuangan. Komponen output yang dari sistem informasi keuangan terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, subsistem pengendalian. Sifat dari informasi yang terkandung dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen di bawah ini. Yang pertama, relevan dan materialitas. Yang kedua, formal dan substansi. Yang ketiga, tingkat kepercayaan. Yang keempat, bebas dari bias. Yang kelima, dapat diperbandingkan. Yang keenam, konsistensi. Dan yang ketujuh, dapat dipahami. Fungsi dari informasi keuangan. Adapun arahan untuk menunjukkan fungsi-fungsi sistem informasi keuangan dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka wujud sistem informasi keuangan secara administratif tertera pada bentuk-bentuk formulir, buku-buku, dan catatan-catatan akuntansi serta laporan-laporan yang disajikan. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah: yang pertama, adanya pemisah keterangan jumlah barang atau dan uang dari catatan perusahaan. Yang kedua, membuat laporan untuk pemimpin. Yang ketiga, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan utang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening seperti khas, rekening-rekening milik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencananya. Tujuan dari sistem informasi keuangan. Pada dasarnya penyusunan sistem informasi keuangan suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan baik-baik, yaitu sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga amanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan pertimbangan pengawasan-pengawasan intern. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan ini harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Contoh sistem informasi keuangan. Perangkat lunak keuangan siap pakai. Ada banyak perangkat lunak siap pakai, yaitu berupa paket pengolahan data seperti gaji, persediaan, dan piutang. Manajer keuangan dan analisis juga banyak menggunakan spreadsheet elektronik yang merupakan contoh dari paket produktivitas perorangan. Sistem perangkat lunak siap pakai ini memungkinkan perusahaan kecil mencapai pengendalian keuangan yang baik tanpa melakukan investasi dalam staf jasa informasi yang besar. Sebuah perusahaan besar juga banyak yang menggunakan sistem ini karena sifatnya yang memudahkan pemakai. Sistem informers akuntansi. Pentingnya data akuntansi. Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Catatan dibuat untuk setiap transaksi, menjelaskan apa yang terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terlibat, dan berapa banyak uang tersebut yang terlibat. Sistem informasi akuntansi adalah salah satu-satunya komponen input yang ada di seluruh sistem informasi fungsional. Kesimpulan. Dari materi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, cara dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Terdapat 3 jenis subsistem input, yaitu subsistem perumusan data. Ada 4 jenis: dasar kegiatan audit internal, keuangan operasional, kesesuaian, rancangan sistem pengendalian internal.
Terdapat 3 sistem output, yaitu sistem ramalan merupakan salah satu kegiatan matematis tertua dalam bisnis. Ada 3 fakta dasar dalam pemikiran peramalan. Yang pertama, semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu. Yang kedua, semua peramalan terdiri dari kebutuhan semi struktur. Yang ketiga, tidak ada teknik peramalan yang sempurna. Subsistem manajemen dana bertugas untuk mengelola arus uang, menjaganya agar tetap seimbang dan positif. Subsistem pengendalian memudahkan manajer untuk menggunakan cara efektif semua sumber daya yang tersedia. Mungkin sekian dari saya. Hanya itu tadi yang dapat saya sampaikan, sedikit materi tentang sistem informasi keuangan. Selebihnya, jika ada yang kurang berkenan di hati para pendengar, saya atas nama Bima Maulana Ma'ruf untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.